Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelumnya terimalah salam dalam Dharma Namo Buddhaya. Berbahagia sekali kita semua dapat berkumpul di Wihara Fluid Dharma Sukha di tanggal cantik 11 bulan 11. Banyak yang merit kayaknya tanggal 11 bulan 11 ini. Tadi ramai jalanan ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari yang berbahagia ini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema Tahukah Kamu? Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah cerita di zaman Buddha. Pada satu hari Buddha sudah dalam acara pemberian dana makanan di kota Alawi. Buddha waktu itu menyampaikan khotbah mengenai ketidakkekalan. Jadi intinya pada saat itu Buddha menyampaikan kalau hidup itu tidak pasti, kematianlah yang pasti. Pada saat itu juga banyak orang yang mendengarkannya tidak dengan sungguh-sungguh. Tapi pada saat itu ada seorang gadis penenun berusia 16 tahun yang memperhatikan khotbah mengenai masalah ketidakkekalan ini. Singkat cerita, setelah khotbah, Buddha kembali ke wihara di Cetawana. Ya. 3 tahun kemudian, memang seperti biasa, Buddha itu setiap hari memantau dunia, kira-kira apa yang mungkin terjadi dan mungkin bisa dilakukan oleh Buddha. Dan pada saat itulah Buddha melihat si gadis penenun ini sebentar lagi akan mencapai tingkat kesucian yang pertama, yaitu Sotapati atau Sotapanna. Inilah hebatnya Buddha. Jadi beliau mengetahui manusia ini bagaimana ya supaya bisa mencapai tingkat kesucian. Singkat cerita, Buddha kemudian kembali lagi ke kota itu setelah 3 tahun kemudian, ya, untuk menyampaikan khotbah kembali. Si gadis penenun ini mendengar kalau Buddha akan datang, wah dia senang sekali gitu ya. Wah ketemu lagi nih, setelah 3 tahun ketemu lagi, ya. Dia mau mendengarkan khotbah. Tapi pada hari yang sama, ayahnya ini minta anaknya ini bawa benang tenunan ke tempat kerja ayahnya ini. Ya dia buru-buru, tapi sebelum ke tempat tenun ayahnya, tempat kerjanya, dia menyempatkan diri mampir dulu. Karena kan Buddha sudah mau menyampaikan khotbah. Ya. Dia langsung masuk gitu ya. Nah, pada saat itulah Buddha melihat si gadis penenun ini. Ketika melihat gadis penenun ini, Buddha tahu ya. Gadis penenun ini akan mencapai Sotapati. Tapi di saat yang bersamaan, gadis penenun ini akan meninggal hari itu juga. Jadi dia harus cepat-cepat mencapai tingkat Sotapati dulu sebelum meninggal dunia. Si gadis penenun ini datang buru-buru, bawa benang, gelondongan gitu ya, bawa benang, langsung masuk, sampai depan, Buddha melihat si gadis. Si gadis itu ngeliat, dilihatin sama Buddha nih gitu ya, langsung dia hormat, ya, Kemudian setelah menghormat, terjadilah tanya jawab Buddha dengan si gadis penenun ini. Pertanyaan pertama, Buddha bertanya, dari manakah kamu? Si gadis itu menjawab, saya tidak tahu. Pertanyaan kedua, kemana kamu akan pergi? Si gadis itu menjawab, saya tidak tahu. Pertanyaan ketiga, ya, tidakkah kau tahu
kata Buddha. Dijawab oleh si gadis itu, ya, saya tahu. Pertanyaan terakhir, tahukah kamu? Dijawab oleh gadis itu, saya tidak tahu, Bante. Yang dengar bingung, ini tahu-tahuan semuanya gitu ya. Yang ditanya, jawabnya nggak tahu. Kedua juga nggak tahu. Yang ketiga tahu. Yang keempat nggak tahu juga gitu ya. Ini Buddha sama gadis ini ngapain gitu ya? Tahu sama tahu kali gitu ya. Soalnya jawabannya kok tidak tahu, tidak tahu, tahu, tidak tahu gitu ya. Yang lain bingung. Ini si gadis ini nggak sopan gitu ya. Ditanya jawabnya nggak tahu, nggak tahu, tahu, nggak tahu gitu. Ini apa maksudnya? Ya. Nah, Buddha tahu kalau banyak orang merasa bingung ya dengan jawaban si gadis penenun itu. Kemudian Buddha meminta, tolong kamu jelaskan jawaban dari kamu. Si gadis itu kemudian menjawab, Bante, sebenarnya Bante tahu saya dari rumah, tapi saya tahu maksud Bante bukan itu. Maksud Bante adalah sebelum saya lahir di sini, saya lahir dari mana? Saya jawab, saya tidak tahu. Yang kedua, kemana kamu akan pergi? Maksud pertanyaan Bante, dari sini saya akan lahir kemana? Saya juga tidak tahu. Yang ketiga, Bante bertanya, tidakkah kau tahu? Maksud pertanyaan Bante adalah, apakah saya tidak tahu saya akan mati? Saya jawab, saya tahu. Yang keempat, Bante bertanya, tahukah kamu? Maksud pertanyaan Bante adalah, apakah saya tahu kapan saya mati? Makanya saya jawab, saya tidak tahu. Oh, yang ada di situ baru tahu. Oh, itu maksudnya gitu ya. Yang ditanya sama jawabannya seperti itu gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, setelah itu kemudian baru mengerti si gadis ini mencapai tingkat sotapati. Kemudian setelah selesai ceramah, si gadis ini pergi ke tempat penurunan ayahnya. Pada saat dia masuk, ayahnya sedang tidur, ya, di tempat penurunan. Begitu dia datang, kaget ayahnya. Ayahnya kaget, tek, itu ada alat mintal, kan ada pemintal tuh ya, yang tajam gitu ya. Itu langsung nancep ke dada anaknya. Saat itu juga dia meninggal. Ayahnya sedih. Kemudian datang ke hadapan Buddha, disampaikan khotbah, mencapai tingkat kesucian. Singkat cerita, si ayah itu menjadi biku dan mencapai arahat. Inilah dia orang-orang yang terlahir di zaman Buddha, cepat gitu ya. Jadi khotbah langsung mencapai tingkat kesucian, arahat. Ini adalah suatu karma yang baik ya, lahir bersama dengan seorang Tathagata ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita mungkin yang bisa ditangkap dari cerita ini adalah memang dari sini ketika kita lahir di alam manusia, kita nggak tahu dari alam mana kita lahir, ya. Apakah dari alam yang berbahagia, ya? Ada alam yang mungkin dari yang mungkin tidak menyenangkan, lahir jadi manusia. Ada juga pernah jadi dewa, tapi lahir lagi jadi manusia, gitu ya. Nah, jadi kita memang nggak tahu dari mana kita lahir. Bahkan kita juga mungkin nggak tahu lahir di mana. Orang tua kita mungkin apa, ya. Karena yang namanya kita lahir sebagai anak dan orang tua, apakah selaras? Belum tentu. Ya, belum tentu dalam arti kata mungkin baik, mungkin anaknya mungkin adalah sesuatu yang baik. Kalau kita belajar karma, ada kalanya seorang orang tua punya anak yang mungkin membangkang gitu ya, membangkang.
Karena mungkin apa? Ada karma yang harus diselesaikan oleh keduanya. Ya, saya pernah cerita di sini ya, ada dua yang lahir, yang satu mau nagih utang, yang satu mau bayar utang. Saya pernah ya waktu itu cerita di sini ya. Jadi ada yang mau lahir, satu nagih utang, satu mau bayar utang. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan itu memang seperti itu. Ya, sama seperti ketika kita bertemu dengan seseorang. Ada kalanya kayaknya kita enak ngobrolnya gitu ya, chemistry-nya enak gitu ya. Tapi ada kalanya enggak juga. Ada orang itu mungkin baru ketemu bawaannya empet gitu ya. Kenapa? Saya kan nggak pernah buat salah sama dia. Tapi kok dia melihat saya bawaannya tuh benci gitu ya. Jadi ada yang seperti itu. Ya. Kemudian dari sini, kemudian kemana kita akan pergi, kita juga nggak tahu. Ya. Seorang yang berbuat baik, ketika mau meninggal dunia pun, dia harus punya pikiran yang baik. Ya. Karena kalau tidak, dia akan transit dulu ke tempat yang tidak menyenangkan. Setelah itu baru ke tempat yang menyenangkan. Karena itulah kita memang harus melatih yang namanya melepaskan kemelekatan. Jangan menyimpan sesuatu hal yang tidak baik. Karena kalau itu disimpan, jadi kita tuh jadinya ada beban gitu ya. Dan ketika mau melepaskan hidup ini, ya itu yang diingat gitu ya. Kalau memang kita nggak ada yang sesuatu yang kita ingat, yang buruk-buruk, kan tidak ada yang buruk, ya. Makanya kalau berbuat baik, kalau di leluhur kita itu ada yang namanya yangte, ya yinte. Yangte itu kebajikan positif, yinte itu yin, kebajikan yang negatif. Pengertiannya adalah kebajikan positif ini adalah kebajikan di mana masih ada yang namanya kita butuh perhatian gitu ya. Jadi kalau kita dana maunya diperhatikan, kemudian kalau perlu, kemudian namanya pun harus di blow up begitu ya. Berbuat baik harus dikenal. Berbuat baik betul ya. Tapi ada satu namanya yinte, itu kebajikan yang negatif dan kata-kata kita berbuat baik tanpa orang tahu kita sedang berbuat baik. Ya, itu namanya kita juga berbuat baik mengurangi rasa ego kita, ya. Nah, yang berikutnya, apakah kita nggak tahu? Ya kita tahu, suatu saat kita akan mati. Kapan kita mati? Tidak ada yang tahu. Ya, Bapak Ibu sekalian, di majelis saya itu ada tahun 2019 itu ada salah satu pemuda itu di Rangkas Bitung. Itu pemudanya baik ya, baik. Dia itu ngikut diklat juga di Dharma Duta. Itu November ini juga tahun 2019 itu dia tuh meninggal kecelakaan motor, itu jadi tabrak lari. Ya, sampai saat ini nggak ada yang tahu gitu ya siapa yang nabraknya gitu ya. Dia baik ya, tapi meninggalnya memang ditabrak lari. Dan akhirnya ketemu juga di KTP-nya, tanya-tanya, ya ketemu juga ya alamat orang tuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita nggak ada yang tahu bagaimana kita, kapan kita mati, kapan kita meninggal, dengan cara apapun kita meninggal, kita juga nggak tahu. Kalau begitu, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk ke sana? Kembali lagi yang diajarkan oleh Buddha. Jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itu aja. Ya. Yang pertama, tidak berbuat jahat. Apakah berarti kita nambah kebajikan? Belum tentu. Ya, belum tentu. Diam-diam aja di rumah juga enggak berbuat kejahatan, tapi enggak ada kebajikan. Jadi namanya cuma ngabisin kebajikan kita aja gitu ya. Jadi kita hidup sebagai manusia, berkecukupan semuanya, udah ngabisin hidup aja gitu, nunggu mati gitu ya. Enggak ada kekurangan, tapi enggak ada yang ditambah. Makanya ada yang kedua, tambahlah kebajikan. Ya.
Sama seperti kalau kita mengucapkan seperti panatipata, weramani, sika padang sama diami. Menghindari pembunuhan. Menghindari, nggak berbuat jahat. Tapi nambah kebajikan nggak? Belum tentu, gitu ya. Belum tentu. Bagaimana nambahnya? Dengan melakukan cinta kasih. Musawada, weramani, sika padang sama diami. Menghindari ucapan yang tidak benar. Kalau begitu, apa yang kita harus lakukan? Berkata dengan jujur. Kan begitu ya. Negatifnya ada, positifnya ada. Tidak berbuat jahat, tapi menambah kebajikan. Jadi itu harus sinkron gitu ya. Harus sinkron. Bukannya cuma menghindari aja, tapi nggak ada yang dilakukan. Ya. Baru setelah itu baru kita sucikan hati dan pikiran. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lahir pasti ada sesuatu. Kenapa kita alam manusia? Ya, itu pasti ada sesuatu. Saya kutip lagi tadi, sebenarnya ini kemudian dari cerita itu lahirlah Dhammapada syair 174. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca Dhammapada, ayat itu ada sejarahnya gitu ya. Ayat itu sejarahnya. Nah, ayat 174 ini sejarahnya dari cerita si gadis penenun. Jadi dunia ini terselubung kegelapan dan hanya sedikit orang yang dapat melihat dengan jelas. Bagaikan burung-burung kena jarat, hanya sedikit yang dapat melepaskan diri. Demikian pula hanya sedikit orang yang dapat pergi ke alam surga. Bapak Ibu sekalian, khusus yang sedikit orang dapat pergi ke alam surga, jangan kita terima secara letterlek gitu ya. Oh, berarti agama Buddha susah pergi ke surganya. Gitu ya? Enggak. Agama Buddha surganya banyak. Ada 6 alam surga, 16 rupa loka, 4 arupa loka. Jadi 6 surga, 20 Brahma. Jadi ada 26. Tinggal pilih aja kaplingnya gitu ya. Tinggal pilih. Tapi Bapak Ibu, nerakanya juga banyak. Kaplingnya juga banyak gitu ya. Jadi tinggal mana yang mau dipilih ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tugas kita adalah bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan ini. Apa yang kita terima tidak baik, anggap saja ada yang membayar hutang kepada kita. Kalau ada orang marah kepada saya anggap mungkin saya di kehidupan yang lalu, saya pernah marah sama dia. Jadi kalau seperti itu, tidak perlu jadi bahan pikiran. Ya. Jangan dipikir-pikir gitu, jangan kebanyakan pikir. Ya. Saya sama istri juga, anak istri saya kebanyakan pikir tuh, kadang pikir kemana-mana gitu ya. Begitu gitu ya. Karena memang perempuan seperti itu kali ya. Kalau laki kan praktis gitu ya. Laki kan praktis. Kalau laki perempuan kan kemana-mana detil gitu ya. Nah, memang itu bedanya seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tidak perlu kita harus menjadi pemikiran kita. Kenapa? Karena karma itu bekerja dengan adil ya. Tapi jangan juga semuanya serba karma ya. Nanti nih sakit perut, ya karena karma saya sakit perut. Bukan gitu, sakit perut kok sakit karma gitu ya. Kemarin makan apa? Makan cabai. Iya sakit perut gitu, bukan karena karma gitu ya. Jangan semuanya tuh karma. Ya karena karma saya sakit perut, bukan gitu ya. Karena karma saya nih sakit flu, bukan gitu ya. Tidak semuanya tuh segala sesuatu tuh karma gitu ya. Jangan jadi ntar si karma tersinggung, apa-apa karma gitu ya. Enggak semuanya ya. Tapi semuanya tuh pasti akan bekerja dengan adil. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita ambil ya. Kalau di teman kita yang lain dipinjam tuh tabur tuai gitu ya. Sebenarnya tuh istilahnya ya boleh lah seperti itu ya. Tapi kita tuh istilahnya dari kita ya ditanam, yaitu kita akan ambil gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau tahu kehidupan kita yang sebelumnya, lihat saja kehidupan kita yang sekarang. Ya,
Kalau kita mau tahu kehidupan nanti yang akan datang, ya ciptakanlah kehidupan kita yang sekarang. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu hal yang berbahagia, Bapak Ibu saudara sekalian, lahir dengan kondisi badan yang lengkap. Berarti karma baik Bapak Ibu bagus. Punya orang tua yang baik, berarti bagus. Ya, jadi kita punya papa mama orang baik. Terus di atasnya papa mama, akong, ama gitu ya, atau kungkung gitu ya. Ya, popo baik. Di atasnya lagi ya ma oco, kongco gitu ya, baik. Di atasnya lagi ma coco, nggak ada ya. Kita cuma ada 4 aja ya. Yang lainnya disebut leluhur ya, leluhur. Berarti leluhur kita orang yang baik. Jadi kita jadi orang yang baik. Jadi kalau kita mau punya anak yang baik, berarti kita harus jadi leluhur yang baik sekarang ini. Banyak melakukan hal-hal yang baik. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada sebuah cerita lagi, ya. Pada satu hari Buddha berjalan bersama Yang Arya Ananda dan Yang Arya Mahakasapa. Saat itu Ananda belum jadi Yang Arya ya, karena Ananda ceritanya kan mencapai tingkat kesuciannya terakhir ya. Jadi Ananda dengan Yang Arya Mahakasapa. Pada satu hari di sebuah desa, kemudian Buddha bilang ke Ananda, Ananda, tolong ke desa, bisa minta nggak buah semangka lah buat kita makan. Iya Bante. Ananda kemudian ke desa, ketemu seorang ibu-ibu ya. Dia bilang, dia minta. Tapi apa yang dilakukan? Si ibu-ibu itu marah, benci sama Ananda. Sana pergi, nggak ada katanya gitu ya. Wah, ya udah, Ananda pun balik ke Buddha. Dia cerita kalau ada seorang perempuan dia mau minta semangka, dimarah-marahin. Kemudian apa yang Buddha lakukan? Coba kasapa ke sana minta buah. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika Yang Arya Mahakasapa meminta, si ibu ini langsung senyum ngasih buahnya gitu ya. Kembalilah Yang Arya Mahakasapa. Bingung Ananda, kenapa saya tadi marah-marah gitu ya? Kok sama Yang Arya Mahakasapa kok senyum-senyum dikasih gitu ya. Kemudian Buddha bercerita, zaman dahulu ada 2 orang biku ya, ada 2 orang biku yang lahir di zaman yang sama. Ada satu biku yang lagi lewat ketemu seekor binatang yang meninggal, yang mati, binatangnya mati, bau. Si biku ini lewat tutup hidung, langsung dia kabur. Dan setelah lewat ada lagi biku yang lewat lagi. Apa yang dilakukan biku itu? Begitu ketemu binatang itu, kemudian apa yang dilakukan? Dikubur dan didoakan. Kemudian Buddha menjawab, Ananda, sekarang kamu tahu waktu itu kamu lahir sebagai yang mana gitu ya. Oh iya, tahu langsung. Jadi dia lahir sebagai biku yang tadi menghindar sambil menutup hidung. Dan sekarang binatang yang mati itu lahir sebagai wanita yang tadi. Ya, inilah dia hebatnya Buddha. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah dia kehidupan. Ya, tadi kalau dibilang ada orang yang mungkin nggak senang dengan kita, mungkin saya pernah melakukan hal yang sama kepada dia di kehidupan yang lalu. Dan kalau udah seperti itu, ya kita nggak perlu kita menyumpah-nyumpah juga, gitu ya. Kenapa? Kalau kita menyumpah, berarti kita menanam hasil karma yang buruk lagi, ya, dan nggak selesai. Ya, kalau misalnya dimarahin, ya sudah, gitu ya, nggak usah dibawa ke dalam hati. Biarkan saja, gitu. Kalau mau marah, ya biarin aja, gitu, ya. Saya pun kadang-kadang seperti itu gitu ya, apalagi kalau naik
apa tuh angkutan umum atau apa begitu ya, sama aja begitu ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi, yang namanya kematian itu pasti, kehidupan tidak pasti ya. Bapak Ibu sekalian, mengenai ketidakpastian, kebetulan saya waktu itu kuliah ngambil statistik di IPB Bogor. Statistik itu juga seperti itu. Yang namanya ilmu peluang itu nggak pasti. Karena ilmu peluang lahirnya di meja judi, gitu ya. Ilmu peluang lahirnya di meja judi. 6 dadu, peluang kita dapat angka yang benar itu 1/6. Ya. Kalau ada 2 dadu, 6 kali 6. Ada 3 dadu, 6 kali 6 kali 6. Bayangkan berapa peluang kita untuk dapat yang angka yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, yang namanya ketidakpastian itu pasti ada. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdoa, jangan juga kemudian bilang, aduh saya ngapain nih berdoa ya, kalau nggak pasti ya. Jangan juga seperti itu, ya. Karena kalau kita berdoa, kita niatkan, tapi kemudian kita jangan dijadikan beban, ya. Jadi waktu kita niatkan, ya udah niatkan. Setelah itu ya jangan dibawa-bawa di dalam pikiran. Karena itu nanti akan jadi, pikiran kita akan menjadi berat. Orang tidak kuat untuk dalam sisi pikiran. Ya, ini yang paling kehidupan sekarang kan banyak seperti itu. Ya, apalagi pikiran kita kecepatan. Bapak Ibu sekalian, kadang-kala nih kita lagi cuci tangan. Lagi cuci tangan, pikiran kita udah di meja makan gitu ya. Cuci tangan nih, pikiran di meja makan tuh. Ya. Udah duduk di meja makan nih, pikirannya mau pergi kemana ya habis ini. Padahal lagi makan, tapi udah pikir mau pergi kemana. Nanti udah pergi kemana nih? Ya udah pergi kemana? Nanti mau ini nih, lagi jalan aja, udah lah. Nanti dari sini mau kemana lagi gitu ya? Padahal kan belum sampai. Jadi pikirannya kecepatan. Emang pikiran kita cepet, ya? Pikiran kita cepet, ya? Pikiran kita cepat. Kecepatan pikiran kita di dalam Abhidhamma itu 1/10⁻27 detik. Sangat cepat sekali, ya. Pernah coba kalau yang film kalau gambar yang gitu ya. Kalau gambarnya cuma 10, tek gitu ya. Tapi kalau gambarnya makin banyak, smooth gak? Smooth. Makanya sekarang ada teknologi ya, namanya CGI gitu ya. Itu mereka tuh bisa buat frame-framenya tuh mendekati seperti kalau kita ngelihat mata. Jadi kalau kita nonton, kayaknya tuh smooth aja gitu ya. Kayak sebuah gerakan manusia. Itu framenya banyak banget. Cuma karena dia pakai komputer, jadi buatnya nggak capek. Coba kalau misalnya nggak pakai komputer, gambar itu, waduh, capeknya minta ampun. Ya. Nah jadi kecepatan pikiran kita memang ya sangat cepat gitu, ya sangat cepat. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, ya ketika kita sudah lahir, ya sudah kita terima, ya kita jalankan kehidupan ini dengan sebagaimana adanya, ya hindari yang tidak baik, ya kita lakukan yang baik. Kalau begitu bisa nggak kita nanti lahir jadi sebagai umat Buddha lagi? Kita nyatakan kalau nanti kita akan lahir, kita lahir sebagai mengenal Dharma lagi, ya. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sekarang di dunia Barat banyak yang agama Buddha sekarang, di dunia Timur malah kebalikan ya, pindah semuanya gitu. Orang-orang bule banyak mereka beragama Buddha. Karena mereka apa? Ya mempelajarinya dari sisi apa? Ya meditasinya. Kemudian setelah itu belajar dharmanya, baru tradisi. Yang namanya tradisi, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dihilangkan. Ya, nggak bisa dihilangkan. Ya, yang namanya tradisi itu ya agama ada tradisi. Ya, tapi suatu saat, ya, jika pemahaman kita sudah sampai pada titik yang tinggi, mungkin yang namanya tradisi tidak penting lagi. Jadi tradisi ini sebenarnya melengkapi dari sisi sosial sosialnya aja gitu ya, sosial. Sama kalau kita di budaya Tionghoa itu ada kalau misalnya persembahyangan itu pasti ada yang namanya makan. Kenapa? Supaya diingat zaman dulu itu nggak ada kalender. Jadi kalau akong ama kita tuh dulu kalau ditanya lahirnya kapan?
lahirnya waktu makan bacang nih gitu ya, pasti dia bilang ya. Waktu makan bacang gitu bilangnya gitu ya. Sionya tahu gitu, tapi tanggalnya nggak tahu. Pokoknya lagi makan bacang gitu, terus lagi makan onde gitu katanya gitu ya. Itu sebagai itulah hebatnya leluhur kita, supaya apa? Jadi ada sisi sosialnya, sisi bersyukurnya, tapi juga ada sisi pengingatnya gitu ya, sisi pengingatnya. Dan juga ada cara yaitu kumpul-kumpulnya. Yang sekarang mungkin di kalangan kita malah jarang-jarang seperti itu. Ya. Sebentar lagi kan kita mau makan onde tanggal 22 ya. 22 ya. Tahun 2023, iya 22. Kalau kabisat di 21 ya. Jadi dalam sebuah persembahyangan ini ada dua yang tidak mengikuti penanggalan bulan, yaitu onde antara 21 dan 22 dan cengbeng antara 4 dan 5 April. Di luar itu mengikuti bulan, ya, yaitu mengikuti bulan. Dan tahun depan Imleknya Februari pertengahan ya, karena tahun ini ada bulan Lun, ya. Bulan Lun itu nambahin, jadi Imleknya mundur lagi di Februari pertengahan. Tahun depan lagi maju dia 12 hari di Februari awal. Nanti tahun depan lagi maju lagi sekitar Januari pertengahan. Udah 3 tahun ada bulan Lun, mundur lagi. Jadi Imlek kita antara Januari dan Februari. Dan kalau dibilang gara-gara orang Cina Imlek hujan, ya bukan masalah hujannya, emang itu musim hujan gitu ya. Bukan karena itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang kita harus pahami juga untuk anak cucu kita. Jangan sampai mereka nggak ngerti ya. Waktu yang sebelumnya kan saya waktu itu pernah bawakan ya mengenai apa ya, kue bulan ya, mengenai kue bulan. Ya itu banyak cerita-cerita yang menarik. Nah kembali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah memahami kalau segala sesuatunya tidak pasti, ya, kita berarti harus bisa melakukan hal-hal yang baik. Tanpa itu tidak ada yang bisa kita dapatkan. Bapak Ibu sekalian, ketika nanti kita meninggal, yang menemani kita hanya karma kita. Pernah dengar cerita seorang raja yang punya 4 istri? Udah pernah ya mungkin ya, dia pernah dengar ya, raja punya 4 istri gitu. Bukan saya mengajarkan punya 4 istri, bukan gitu ya. Ada raja punya 4 istri. Jadi begitu mau meninggal, istri yang keempatnya ditanya, mau ngikut nggak? Nggak mau. Padahal istri keempatnya yang sering dibawa-bawa, gitu ya. Maklum istri yang paling muda dibawa-bawa. Nggak mau dia. Istri ketiganya diajak, nggak mau juga. Malah dia bilang, nanti kalau kamu meninggal, nanti saya kawin lagi, gitu ya. Istri ketiganya bilang begitu, tambah dia mau mati aja gitu ya. Istri keduanya diajak, nggak mau juga gitu istri keduanya, nggak mau. Dia bilang apa? Nanti kalau papa nanti meninggal, mama cuma antar aja sampai tempat kremasi, papa pergi sendiri gitu ya istri keduanya. Tapi malah ada suara istri pertamanya bilang, saya akan ikut kemanapun kamu pergi, sayang gitu ya. Istri keempat itu adalah ya ini pakaian kita, harta kita yang sering kita pamer-pamerkan. Itu yang sering kita bawa-bawa kan gitu ya. Kan begitu ya. Ini istri keempat kita nih. Jam tangan apa gitu ini istri keempat kita nih sering dibawa-bawa gitu. Tapi enggak kita bawa waktu meninggal. Ada yang nanti punya mobil mau meninggal, mobilnya nanti mobil papa dibakar ya. Bisa nomelin gitu ya. Ntar rumah dibakar, nggak bisa ya. Yang ketiga, istri ketiga, ya dibilang mau kawin lagi, itu adalah kedudukan kita, posisi kita. Saya manajer, nanti kalau saya mati, ada nggak yang gantiin saya? Nggak ada. Saya direktur, nanti meninggal mati, ada nggak yang gantiin saya? Ada. Berarti dia kawin lagi dong ya, direkturnya kawin lagi sama orang lain. Yang istri kedua, dia sampai ke tempat kremasi. Istri kedua itu siapa? Keluarga kita, teman kita. Kalau kita mati, ngantarnya sampai mana? Sampai tempat kremasi aja, tempat kuburan. Setelah itu nggak ikut. Nah istri pertama itu siapa? Karma perbuatan kita. Itu yang ikut sama kita kemanapun kita akan lahir sampai mencapai nirwana. Ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian saya sampaikan pada hari ini mengenai tema tahukah kamu, ya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, persiapkanlah diri kita, karena kita nggak tahu kapan ya kita akan meninggalkan dunia ini, dan kita nggak tahu juga kemana kita akan pergi. Demikian saja yang saya sampaikan, mungkin saya serahkan ke protokoler. Demikianlah Dhamma Desana yang disampaikan oleh Romo Iwan Setiadi. Kami menyediakan sesi tanya jawab dengan dua metode. Pertama, metode lisan dan tulisan. Bila ingin bertanya lisan, silakan angkat tangan dan maju ke depan. Dan secara tertulis ada di depan bangku kalian ada kertas, silakan menulis pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan, marilah kita nyanyikan satu buah lagu kepada petugas yang silakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita nyanyikan lagu Melangkah Dalam Dhamma, terdapat pada halaman 110. Kita nyanyi sama-sama. Sudahkah menjadi umat sejati yang melangkah selalu dalam Dhamma? Mengertikah kita jalan yang dilangkah untuk mencapai kebahagiaan? Laksanakan semua 5 sila yang mulia agar melangkah di kebenaran. Kembangkanlah pula rasa cinta kasih agar selalu jauh dari permusuhan. Kikislah semua loba, dosa dan moha, tingkatkan kebijaksanaan diri. Satukan tekad untuk menjalankan Dhamma suci yang mulia. Yakinlah selalu pada Buddha Dhamma. Kasihi semua manusia di dunia. Hari-hari pastikan bahagia. Laksanakan semua 5 sila yang mulia agar melangkah di kebenaran. Kembangkanlah pula rasa cinta kasih agar selalu jauh dari permusuhan. Kikislah semua loba, dosa dan moha, tingkatkan
kebijaksanaan diri. Satukan tekad untuk menjalankan dhamma suci yang mulia. Yakinlah selalu pada Buddha Dhamma. Kasihi semua manusia di dunia. Hari-hari pastikan bahagia. 1000 li dimulai satu langkah. Marilah kita mulai melangkah. Satukan tekad untuk menjalankan dhamma suci yang mulia. Yakinlah selalu pada Buddha Dhamma. Kasihi semua manusia di dunia. Hari-hari pastikan bahagia. Kita jalan esok yang bahagia. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Boleh ya, silakan angkat tangan. Romo, nggak ada pertanyaan. Ya. Ya baik, kalau tidak ada berarti sudah sotapati semuanya berarti ya. Ntar saya keempat udah nggak ada yang kebaktian sini, udah arahat semuanya berarti. Kalau arahat nggak perlu kebaktian lagi nanti. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi saya sampaikan. Kesimpulannya adalah marilah kita semuanya mempersiapkan diri kita karena tidak ada yang tahu ya kita akan meninggalkan dunia ini kapan. Umur bukan jaminan. Apakah yang lebih tua duluan? Belum tentu. Ya, karena itulah kalau kita sudah selalu berbuat baik, kita akan siap kapanpun kita akan meninggalkan dunia ini. Kalau di dalam aliran salah satu aliran itu yang kita menyebutkan namanya Amitabha, ya, Omitahut. Karena dalam salah satu sutra Amitabha itu dikatakan kalau orang itu mengucapkan Namo Amitabha sebelum dia meninggal, dia akan dijemput oleh Buddha Amitabha ke sorga Sukawati. Hanya masalahnya kita juga nggak bisa kalau mau meninggal baru kita menyebut. Karena apa? Kalau mau meninggal lidahnya kaku gitu ya. Menyebut aja susah, nggak bisa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap hari marilah kita selalu mengucapkan, memikirkan hal-hal yang baik. Ya, kalau misalnya itu ya mungkin Omi Tohut sambil senyum gitu ya. Kan di sorga Sukawati, sorga kebahagiaan. Yang namanya bahagia bukan cemberut gitu ya. Dia harus bahagia. Demikian yang saya sampaikan. Sebelumnya mari kita semua bersikap anjali. Yang kincira tenang loke, wijati wiwida putu, ratanang Buddha samanati, tasma soti bawantu te. Yang kincira tenang loke, wijati wiwida putu, ratanang damang samanati, tasma soti bawantu te. Yang kincira tenang loke, wijati wiwida putu, ratanang sangga samanati, tasma soti bawantu te. Permata apapun yang terdapat dalam jagat raya ini, tidak satu pun yang menyamai permata Buddha. Semoga Anda sejahtera. Permata apapun terdapat dalam jagat raya ini, tidak satu pun yang menyamai permata Dharma. Semoga Anda sejahtera. Permata apapun yang terdapat dalam jagat raya ini, tidak satu pun yang menyamai permata Sangha. Semoga Anda sejahtera. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Terima kasih, selamat malam, tetap berbuat baik, dan pesan saya yang satu, jangan lupa bahagia. Ya, selamat malam, terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Selesailah sesi tanya jawab pada hari ini. Kami segenap keluarga Wiwihara Pelita Masuka dan para umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih pada Romo Iwan Setiadi atas waktu dan kesempatan dan membabarkan Dharma pada hari ini. Baiklah, kini tiba saatnya kita melengkapi jasa kebajikan kita dengan mendana paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Terima kasih untuk dana-dananya.